Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia sekali bertemu kembali dengan Anda semua, dengan harapan semuanya sehat walafiat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pertemuan kali ini pun akan ngerbuk atau menyampaikan tentang pertemuan hari lahir atau weton untuk dipasangkan menjadi satuan yang terlepas daripada bagaimana penyimakan Anda, karena ini sebagai satu rujukan, sebagai panduan adalah kalau sebagai panduan Anda dengarkan sendiri, Anda telaah, kemudian pasangan apa yang dirasa paling cocok, paling kuat dalam sisi ekonomi. Meskipun kadang-kadang begini, ketika pasangan itu tidak ada masalah dari sisi ekonomi, katakan nilai-nilai di situ tidak ada nilai yang sulit, tidak ada nilai yang ujiannya berat, tapi kadang-kadang di balik kemudahan itu pun yang saya lihat sering ada malah kejadian-kejadian yang di luar perkiraan. Misalnya ada selisih pendapat, tapi sebenarnya di saat ada kemudahan-kemudahan ekonomi, justru permasalahan timbul itu dibuat sendiri. Padahal sebenarnya secara petung itu tidak ada masalah. Secara petung adalah ada kemudahan ekonomi, tidak ada ujian berat, tidak ada cobaan-cobaan, meskipun tentu saja dalam hidup keluarga tetap saja ada. Tapi kadang-kadang malah permasalahan itu timbul dari pribadi masing-masing. Maka sebenarnya di saat ada yang mudah, saya anjurkan untuk perbaiki komunikasi Anda. Seperti sekarang ini, saya akan pertemukan dengan dua weton, yaitu Minggu Wage dengan Selasa Pahing. Ini secara keseluruhan harusnya lah baik. Maka pesan saya adalah setelah ada kemudahan-kemudahan, sebaiknya peristiwa yang sebetulnya nggak harus ada itu kalau bisa dijauhi, disingkirkan jauh-jauh. Jangan sampai muncul pendapat yang berbeda di saat justru sebetulnya kemudahan-kemudahan itu berjalan lancar. Ya, ini saya pertemukan Minggu Wage dengan Selasa Pahing, yang kedua nanti Minggu Wage dengan Rabu Pon. Yang pertama Minggu Wage dengan Selasa Pahing. Sebentar lihat secara keseluruhan ini kemudahan, karena kalau dihitung begini, Minggu 5 Wage 49, Selasa 3 Pahing 9 12. Nilai 8 ton pertama adalah lungguh, di mana lungguh selalu saya katakan bahwa lungguh ini boleh katakan respek, kajen, dihormati. Itu tentu saja aura yang memang sulit dijelaskan, aura yang kadang-kadang oleh rasionalitas, logika mungkin tidak sulit dipecahkan, tapi aura itulah yang muncul. Kajen, respek. Kalau kajen itu saja respek, dan tentu saja dari sisi ekonomi ini lungguh ini nyaman. Apa yang diusahakan akan menghasilkan nilai finansial yang baik, rezeki baik, jalan lancar. Ini pertemuan Minggu Wage dengan Selasa Pahing untuk 8 yang tahun pertama. Apalagi kemudian masuk pada 8 tahun yang kedua pun nilainya jodoh. Jadi dari awal yang rezeki notabene berjalan baik, kemudian masuk kepada periode kedua pun jodoh, jadi boleh katakan mestinya tanpa masalah. Apalagi masuk kepada periode ketiga adalah nilai rezeki. Jadi dari awal mudah, 8 tahun yang kedua pun jodoh, masuk periode yang ketiga pun rezeki. Makanya sebenarnya dimudahkan dari awal.
yang notabene sampai sepanjang waktu 8 tahun 3 kali ini, Anda harus bisa membayangkan sendiri kemudian dalam usaha rezeki yang notabene mengalir masuk, tentu ini adalah harusnya keluarga yang sangat kuat dari sisi ekonomi. Kemudian masuk lagi kepada periode yang keempat dengan nilai gosip. Katakanlah Anda berdua mudah menjadi bahan pembicaraan orang lain, dalam artian mungkin lingkungan, keluarga, atau kawan sejawat, itu terserah bagaimana apa yang terjadi. Tapi yang jelas adalah tetap ada pergerakan ekonomi yang baik, tidak ada keterhentian. Apalagi ditutup kemudian pada periode yang kelima pun dengan nilai rezeki. Jadi secara keseluruhan, Minggu Wage, Ahad Wage dipertemukan dengan Selasa Pahing ini adalah seluruhnya hampir mestinya tidak ada kesulitan, tidak ada keterhentian. Tidak ada keterhentian. Dari awal setiap usaha Anda akan menghasilkan ekonomi yang baik. Maka dari awal saya katakan bahwa justru di saat mudah inilah jangan sampai muncul sulit atau hal-hal yang menjadikan permasalahan dalam keluarga Anda. Dalam hal seperti ini, dari awal coba selalu untuk membuat perbaikan komunikasi agar perjalanan yang notabene dalam petung ini tidak ada masalah, akan tetap tidak akan ada masalah. Meskipun tentu saja dalam satu kehidupan rumah tangga tidak lantas mulus seperti itu, boleh dikatakan mungkin hampir tidak ada. Tetap ada gejolak itu pasti, tapi mudah-mudahan dengan segala macam yang ada kemudahannya, ini hal-hal yang seperti itu cepat saja menjadi berlalu. Jadi pertemuan Minggu Wage dengan Selasa Pahing adalah lungguh, jodoh, rezeki, kemudian padu, tapi kembali rezeki. Sesuatu yang tentu saja sangat luar biasa. Terima kasih, penjelasan saya kira cukup. Kemudian saya harap Anda subscribe untuk menyambung kepada informasi yang lain. Kemudian akan saya sambung pertemuan yang berikut, yaitu Minggu Wage dengan Rabu Pon. Minggu 5, Wage 4, Rabu 7, Pon 7, 14. Ini tertera bahwa nilai 8 tahun yang pertama ini ya sesuatu yang luar biasa, rezeki gede. Harapan saya kalau seandainya Anda seorang karyawan, luangkan waktu untuk tetap berbisnis, sebab apapun yang Anda usahakan akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi saya anjurkan bahwa kesempatan yang luar biasa, karena di nilai yang 8 ini sangat jarang, dimana biasanya apapun yang diusahakan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Justru saya dulu pernah bercanda kepada kawan saya, ini ekstra saja, saya cerita, saya iseng, ketika dia punya nilai seperti ini, saya katakan bahwa seandainya cari puntung pun hidup kamu bisa menjadi kecukupan. Itu hanya kata-kata saya bercanda, tapi sebuah perumpamaan adalah memang seperti Anda sekarang ini ketika masuk di periode pertama yang notabene rezeki gede, besar, itu segala macam kemudahan akan muncul. Ini untuk mempersiapkan di periode yang kedua yang notabene ini kosong. Kosong ini kadang-kadang begini, jangankan kita kerja di perusahaan yang punya prestasi atau yang enggak punya prestasi, yang punya prestasi sekalipun tidak kelihatan, tidak nampak profesionalismenya oleh
kepemimpinan akan kelihatan kekurangan. Nah, ini periode kedua itu nilai 0 seperti itu. Maka saya jadi berharap bahwa ketika ada kesempatan yang rezeki gede, usahakan secara sungguh-sungguh, karena di nilai yang kedua ini nilai 0 itu kosong. Kosong ini serba sulit. Punya posisi pun sepertinya hendak tersingkir. Seperti itu yang terjadi. Nah, sambil menunggu posisi kebangkitan, karena di nilai yang ketiga ini ada nilai gosip dipadu. Jadi sepertinya untuk Anda berdua ini mudah untuk jadi bahan pembicaraan, namun terlepas dari masalah itu tetap ada pergerakan naik. Maka setelah Anda bangun dengan modal yang besar tadi di periode yang pertama, kemudian periode yang kedua yang sangat sulit, tapi Anda membatasi usaha agar invest ini tidaklah jauh jatuh, tunggu kebangkitan untuk periode yang ketiga ini ada nilai meskipun padu tapi tetap ada pergerakan baik. Itu juga untuk mempersiapkan pada periode yang keempat yang notabene pegat. Memang di periode yang kedua ada nilai kosong, di nilai yang keempat pun ada nilai pegat, cerai, memang berat, tapi mudah-mudahan dengan persiapan yang baik di awal tidaklah jatuh-jatuh amat untuk Anda, tetap bisa bertahan, apalagi kemudian di akhir nilai 40 tahun, maksudnya periode yang kelima adalah masuk kepada periode yang lungguh. Jadi setelah di awal tadi rezeki gede, kemudian terputus oleh 0, ada kemudian masuk pada periode 3 adalah gunjing, gosip, tetapi tetap ada pergerakan, tapi terputus lagi. Kemudian periode yang keempat ini memang pegat, tapi masuk kepada periode yang keenam adalah bangkit lagi, lungguh. Memang ada ujian-ujian yang membuat kadang-kadang mungkin ketar-ketir, tapi dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan tidaklah menjadi jatuh yang amat-amat berat, karena di akhir pun akan bangkit kembali dengan lungguh, yaitu tenang, nyaman, kajen. Saya kira secara keseluruhan petung seperti ini minggu pagi dengan Rabu Pon diawali dengan rezeki gede, saya ulang lagi, kemudian kosong, kemudian gosip, kembali kepada pegat yang notabene memang ada kesulitan dalam masalah usaha dan kesehatan, tapi di periode yang kelima pun ada kebangkitan lagi, yaitu nilai lungguh. Mudah-mudahan secara keseluruhan kalau Anda yang sudah berjalan seperti ini bisa mempersiapkan diri, terlepas daripada semua kebenaran tentu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi setidak-tidaknya Anda bisa mempertimbangkan. Begitu uraian saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kemudian kalau hal-hal yang saya sampaikan menjadi kekeliruan, menjadi kesalahan kepada kita semua, kemudian semoga Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.